Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan kasus 2 akuntansi piutang pada PT Barata Putra. Dapat dilihat, ini adalah informasi umum PT Barata Putra. PT Barata Putra adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komputer yang ada di Yogyakarta. Perusahaan mengandalkan beberapa pengasok barang dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Sedangkan pelanggan perusahaan adalah tersebar di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pembelian barang dilakukan dengan berbagai syarat pembayaran, tergantung perjanjian dengan para pemasok. Sedangkan untuk penjualan barang, perusahaan menetapkan syarat pembayaran 2/10 N/60. Setiap awal bulan, perusahaan selalu mengirimkan surat pernyataan piutang kepada para debitur. Pembuatan surat pernyataan piutang tersebut didasarkan pada data yang terdapat dalam buku pembantu piutang atau kartu piutang pada akhir bulan sebelumnya. PT Barata Putra selalu menyusun laporan keuangan pada setiap akhir tahun, yaitu setiap tanggal 31 Desember. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 30 Desember 2022 diharapkan dapat diselesaikan pada tanggal 20 Januari 2022. Selanjutnya informasinya ada menjelang akhir bulan Desember 2022, PT Barata Putra memberikan kesempatan kepada saudara untuk bekerja paruh waktu. Pada tahap awal, petugas yang diberikan kepada saudara adalah mempersiapkan penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2022. Tugas selanjutnya adalah menyiapkan dan memproses data yang berhubungan dengan piutang seperti transaksi penjualan kredit, pelunasan piutang, penghapusan piutang dagang, penjaminan piutang dagang, penjualan piutang dagang, pendiskontoan piutang wesel, dan transaksi lain-lain pada trimester pertama tahun 2023. Informasi selanjutnya bisa teman-teman baca terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Ini saya juga telah menyiapkan lembar kerja. Untuk yang pertama, lembar kerjanya ada daftar saldo piutang, analisis umur piutang, piutang wesel, penyajian piutang dan disclosure, jurnal transaksi, dan jurnal transaksi lagi. Untuk pertama, yang dapat dikerjakan untuk teman-teman itu ada daftar saldo piutang. Untuk mengerjakan yang pertama, daftar saldo piutang, teman-teman dapat membaca dari informasi dari kartu piutang ini. Dari ini teman-teman dapat baca. Ini juga untuk caranya mengerjakannya, bimbingan tes New Prima ini jumlahnya saldonya itu dari ini. Nominal 2 ini kita tambahkan 64.400, kita ditambah dengan 215.700.000. Kita jumlahkan keduanya, baru kita masukkan ke sini. Untuk contoh yang pertama, bimbingan tes New Prima. Saldonya dari kedua tadi jumlahnya sebesar untuk selanjutnya itu sama cara mengerjakannya. Untuk daftar saldo piutang,
Dan ini adalah nominal setelah dimasukkan dari kartu piutang dimasukkan ke daftar saldo piutang. Ini adalah nominalnya. Untuk CFV bunga anggrek ini 0 dikarenakan di kartu piutang bagian bawah sendiri ada bertuliskan keterangannya pada akhir bulan Desember 2022 diperoleh informasi bahwa CFV bunga anggrek untuk sementara ditutup dan pemilik sudah pindah tanpa meninggalkan alamat. Jadi CFV bunga anggrek itu belum tentu piutangnya dilunasi. Jadi dianggap masih cadangan piutang. Untuk selanjutnya ada koperasi sumber arta. Ini untuk koperasi sumber arta memang 0 untuk piutangnya 0 dan PT Mataram Utama juga 0. Dan untuk toko Garuda, mengapa di sini 0? Dikarenakan toko Garuda itu saldo kredit. Jadi PT Barata Putra juga memiliki utang di toko Garuda. Jadi sama-sama memiliki utang kepada toko Garuda, dan PT Barata Putra saling memiliki utang. Jadi saldo kredit dianggap sudah lunas. Untuk selanjutnya ini mengapa di saldo bertuliskan 600 menjadi 500 600 dikarenakan dari informasi ini. Pada awal bulan 2023 diterima surat dari debitur sebagai tanggapan atas surat pernyataan piutang yang telah dikirimkan. Dua debitur tersebut adalah Politeknik YKPN dan Jogja Komputer, yang menyatakan bahwa jumlah utang mereka tidak seperti yang tercantum pada surat piutang. Jadi 500 kan tadi 506 contoh ya, yang Jogja Komputer kan 506 600 itu, jadi 500 600 itu dari yang ini Jogja Komputer, dari ini 217 800 menjadi 211 800 ini kan ini menjadi ini, otomatis kan berkurangnya 6 juta, makanya ini menjadi 500 600 dan dihitung hasilnya ini, yang dimasukkan ke hasilnya ini itu dari ini. Jadi ini nggak usah dihitung, yang dihitung dari ini. Untuk selanjutnya ada jurnal untuk mencatat koreksi kesalahan reklasifikasi piutang berdasarkan saldo kredit dan penghapusan piutang dagang. Untuk yang pertama kita masukkan ada cadangan kerugian piutang pada piutang dagang. Untuk jurnal mencatat koreksi kesalahan, ini adalah jurnal yang dibuat. Untuk yang pertama 31 Desember 2022, cadangan kerugian piutang pada piutang dagang dengan nominal senilai 20.300.000 itu dari CV bunga anggrek tadi. Dikarenakan CV bunga anggrek belum tentu dilunasi piutangnya, maka dibuat cadangan kerugian piutang. Kenapa tanggalnya 31 Desember? Dikarenakan dibutuhkan penyesuaian pada akhir periode karena dapat mempengaruhi laporan
pada tahun 2022. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Januari 2023, penjualan pada piutang dagang, penjualan pada, maaf, ini ada kesalahan. Penjualan pada piutang dagang. Penjualan pada piutang dagang sebesar 9.600.000. Ini diperoleh dari ini tadi. Ini kan 5 diperoleh dari ini. Ini sama seperti yang di tadi soal tadi. Ini selisih 217.300 ke 213.700. Ini selisih yang berapa? Dan 217.800 ke 211.800, ini selisihnya berapa? Selisih keduanya itu dijumlah, kemudian dibuat jurnal ini. Ini untuk selisih keduanya itu setelah dijumlah itu selisihnya 9.600.000. Dan kenapa dibuat pada tanggal 1? Karena pembetulan administrasi agar saldo 2023 benar dan tidak mempengaruhi angka laporan pada tahun 2022 yang sudah ditutup. Ini. Dan kesalahan baru dilaporkan oleh kedua Politeknik YKPN dan Jogja Komputer kan tadi baru melaporkan pada awal 2023, makanya baru dibuat pada Januari 2023. Untuk selanjutnya ada piutang dagang pada utang lain-lain yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2023. Untuk nominalnya sebesar 8.200.000. Ini dari toko Garuda. Ini dari toko Garuda. Ini karena kalau ini kan dibuat 0. Karena sama intinya. Utang lain-lain dikarenakan kedua perusahaan toko Garuda juga memiliki utang ke Barata Putra juga memiliki utang ke toko Garuda. Tapi untuk selanjutnya kita dapat mengerjakan analisis umur piutang dagang. Ini informasinya dari ini. Sama informasi dari kartu piutang. Ini dapat dilihat pada tanggalnya ini. Ini dihitung udah berapa hari saja. Melebihi udah berapa hari dihitung. Nanti bisa dimasukkan ke sini. Untuk selanjutnya kan mengerjakan analisis umur piutang. Piutang dagang diambil dari daftar saldo piutang yang saya kerjakan tadi. Ini ditaruh sini terlebih dahulu. Untuk selanjutnya menghitung hari-hari, contohnya pada pertama bimbingan tes New Prima yang atas yang 64.400 juta. Lah itu tanggal 18 bulan 11 itu dihitung berapa hari, kan sudah melebihi 1 bulan tapi belum genap
sudah melebihi 1 bulan tapi kan belum melebihi 60 hari. Itu kemudian kita catat, contohnya kita catat ke sini yang 31 sampai 60 hari sebesar 64.400. Gini, cara mengerjakannya begini. Jadi kita hitung ini tanggalnya sesuai dengan tanggal ini sudah berapa hari. Kalau nanti semisal melebihi 90 hari tapi belum ada 120 hari, berarti kita masukkan ke sini 91 sampai 120 hari gitu. Ini adalah yang sudah saya masukkan semuanya berdasarkan harinya. Kemudian kita jumlah totalnya, total dari keseluruhan ini hari ini. Seumpama 1 sampai 30 hari, total keseluruhannya berapa ini? Total keseluruhannya. Totalnya keseluruhan ini berdasarkan harinya, diambil datanya dari ini, tanggal pada kartu piutang, informasi pada kartu piutang. Dihitung berapa harinya. Untuk selanjutnya, kita dapat mengerjakan perhitungan cadangan kerugian piutang. Ya, perhitungan cadangan kerugian piutang ini cara mengerjakannya diambil dari ini. 1 sampai 30 hari persentase dapat ditagih 99%. Berarti yang tidak dapat ditagih itu kan 1%. Itu nanti 1% itu yang kita hitung dikali dengan ini 1854 dikali 400 dikali dengan 1%. Begitu, sebentar. Nah, ini adalah persentase piutang yang tidak dapat ditagih. Dapat dilihat kan ini untuk 31 sampai 60 hari kan yang dapat ditagih kan 98%. Maka yang tidak dapat ditagih itu 2%, dan lebih dari 120 hari yang dapat ditagih kan 75%, maka yang tidak dapat ditagih itu 25%. Ini, maka ditulis ini persentase yang tidak dapat ditagih. Untuk cara menghitungnya, ini 1.854.400.000 dikali dengan 1%. Untuk selanjutnya caranya sama, dikali dengan persentase yang tidak dapat ditagih itu berapa persen. Ini setelah saya hitung jumlahnya ini, untuk total keseluruhannya ada 88.033.000. Jadi 18 juta berapa, 16 juta berapa, 24 juta berapa, 18 juta berapa, 9 juta berapa, itu di total semua hasilnya, maka 88.033.000. Untuk selanjutnya dapat mengerjakan jurnal untuk menyesuaikan saldo cadangan kerugian piutang. Ini setelah saya hitung cadangan kerugian piutang itu untuk 20.300.000 itu kan tadi dari CV anggrek, karena belum tentu dilunasi piutangnya. Untuk 30.760.000 itu dari ini informasi awal, informasi penyusunan laporan keuangan. Ini dari ini kan dikredit, kemudian dikurangi dengan 20.300.000, hasilnya ini dan 77.573 itu 88 juta dikurangi dengan 10
460. Ketemulah cadangan kerugian piutangnya itu 77.573.000 di sisi kredit. Terus selanjutnya kita membuat jurnal untuk menyesuaikan saldo cadangan kerugian piutang. Saldonya itu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 77.573.000. Sebentar. Dan ini adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo cadangan kerugian piutang. Untuk selanjutnya kita dapat mengerjakan piutang wesel. Untuk piutang wesel itu yang pertama kita mengerjakan perhitungan kas yang diterima dari pendiskontoan wesel. Ini adalah perhitungan kas yang diterima dari pendiskontoan wesel. Untuk nominal wesel, ini 150 juta diambil dari ini wesel yang pertama sebesar nominal 150 juta. Untuk selanjutnya itu bunga weselnya 5.625. Ini rumusnya, cara menghitungnya 5/12 dikali 9%. Kenapa 5/12? Dikarenakan ini dapat dilihat informasi dari wesel pertama. Sebesar nominal 150 juta, umurnya 5 bulan, makanya 5/12 dikarenakan umurnya 5 bulan. Untuk selanjutnya 155.625. Ini dari mana? Ini dari 150 juta ini ditambahkan dengan 5.625. Untuk selanjutnya tingkat diskonto 6.225.000. Ini dari 4/12 kali 9%. Dari mana? Dari 31 Oktober. Ini 31 Oktober sampai dengan sebentar. Maaf tadi ada kesalahan. 6.225 itu dari 4/12 dikali 12%. 12%-nya dari 4/12 dikali 12%. 4 bulannya dari mana? 4 bulannya dari ini 1 Desember 2022 sampai dengan jatuh temponya 31 Maret 2023. Kan ini 4 bulan ya. Dan untuk 12%-nya ini dari ini karena tingkat diskontonya 12%. Ini. Terus selanjutnya kas yang diterima 149.400.000. Ini dari 155.625 dikurangi 6.625, hasilnya 149.400. Terus selanjutnya nilai baru wesel itu dari
150 juta ditambah dengan 1.125.000. Nanti saya akan jelaskan yang 1.125.000 setelah ini. Saya jelaskan. Untuk rugi pendiskontoan itu dari nominal 1.725.000 itu dari 1.409.400 dikurangi 1.151.125.000. Hasilnya kan minus karena banyak yang nilai baru wesel, maka rugi pendiskontoan. Untuk selanjutnya, jurnal yang seharusnya dibuat untuk mencatat pendiskontoan wesel. Untuk jurnal yang seharusnya dibuat untuk mencatat pendiskontoan wesel, untuk yang pertama jurnalnya ada pada tanggal 31 bulan 12 atau bulan Desember 2022. Keterangannya kas rugi pendiskontoan pada piutang wesel pendapatan bunga. Untuk kas nominalnya senilai 149.400.000. Untuk rugi pendiskontoan nominalnya 1.725.000. Pada piutang wesel nominalnya senilai 150 juta. Untuk pendapatan bunga nominal 1.125.000 itu didapat dari 1/12 dikali 9% dikali 150 juta. Itu didapatkan dari ini. Karena perusahaan membutuhkan uang tunai yang cukup mendesak, maka mendiskontokan sebagian piutang wesel 1 ke Bank Hana dengan tingkat diskonto 12%. Kan pada tanggal 1 Desember PT Barata Putra mendiskontokan sebagian piutang weselnya ke Bank Hana, kan 1 Desember. Kan tadi wesel 1 kan 30 tertanggal 31 Oktober. 31 Oktober ke 1 Desember kan baru 1 bulan. Oleh karena itu dihitunglah 1/12 kan baru 1 bulan. Oleh karena itu dihitung 1/12 9% karena weselnya tingkat bunganya 9%, makanya dikali 9%. Untuk selanjutnya nilai wesel. Nilai wesel perhitungannya nilai nominal ditambah bunga hak perusahaan. Ini caranya menghitung. Untuk nominalnya ketemu 151.125.000. Untuk rugi pendiskontoan ini 149.400 dikurangi 151.125. Ini ketemu 1.725.000. Nih, untuk selanjutnya kita mengerjakan jurnal koreksi yang diperlukan. Ini adalah jurnal yang dapat kita buat. Untuk utang banknya kan 155.625 didapat dari ini nilai jatuh tempo dari nominal wesel ditambah dengan bunga wesel. Oleh karena itu termasuk dalam utang bank. Untuk selanjutnya ada rugi pendiskontoan. Itu didapat dari ini. Untuk beban bunga didapat dari atas, dari tingkat diskontonya. Untuk selanjutnya ada piutang weselnya kan sebesar 150 juta. Untuk pendapatan bunga dari ini tadi hak yang dimiliki perusahaan, bunga hak perusahaan. Dan ini adalah jurnal koreksi yang diperlukan yang dapat kita buat. Untuk selanjutnya kita mengerjakan
penyajian piutang dan disclosure. Untuk selanjutnya ada penyajian piutang disclosure. Untuk piutang dagang sebesar 3.411.900 itu didapat dari menghitung awal dari daftar saldo piutang secara keseluruhannya, di jumlahnya keseluruhannya ini. Dan untuk 88.033 itu dari di piutang jumlah perhitungan cadangan kerugian piutang dagang. Ini yang tidak dapat tertagih tadi, perhitungan yang tidak dapat tertagih ini jumlahnya. Terus selanjutnya dari jumlah 3.411.900 dikurangi, kan tadi tidak dapat ditagih, makanya dikurangi, jadi nominalnya menjadi 3.323.867.000. Untuk selanjutnya ada piutang wesel. Piutang wesel ini 450 juta itu dari ini wesel yang kedua 450 juta. Untuk selanjutnya ada piutang karyawan. Nanti saya jelaskan kalau yang piutang karyawan. Untuk selanjutnya ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain didapat dari ini. Wesel pertama 1/12 untuk piutang lain-lain itu didapat dari ini. Sebentar. Ini. Nih, dapat dari 1.125.000 ditambah dengan 7.500.000, itu hasilnya 8.625.000. Ini didapat dari ini penjelasannya. Untuk jadi total keseluruhan dari piutang wesel, piutang karyawan, piutang lain-lain itu sebesar 678.625.000. Jadi 3 miliar tadi, 3.323.867 itu ditambah dengan 678.625.000, ketemu hasilnya 4.2.492.000. Untuk selanjutnya ada wesel bayar pertama. Itu kan tadi 1 bulan dari hak perusahaan dari 31 Oktober sampai 1 Desember. Itu ketemu 1.125.000 hasilnya. Untuk wesel bayar kedua itu dari ini, dari bulan tertanggal 1 November sampai dengan 31 Desember. Itu ketemu hasilnya ketemu hasilnya kan 2 bulan. Bener kan, 2 bulan. 1 November sampai 1 November sampai 31 Desember. Itu 2 bulan, maka 2/12. Untuk bunganya sebesar tingkat bunganya sebesar 10%, maka dikali 10% dikali weselnya nilai 450 juta, maka dikali 450 ketemu hasilnya 7.500.000. Untuk selanjutnya disclosure yang
diperlukan adalah sebagai berikut. Perusahaan memiliki piutang Basel 1 sebesar 150 juta. Pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan jatuh tempo 31 Maret 2023 dengan tingkat bunga 9%. Kemudian karena kebutuhan mendesak, perusahaan mendiskontokan sebagian piutang Basel ke Bank Hana dengan tingkat bunga sebesar 12% dengan ketentuan apabila pada tanggal jatuh tempo Bank Hana belum menerima pelunasan, maka PT Barata Putra harus melunasi tanggal jatuh tempo ditambah fee beban administrasi bank sebesar 250.000. Nilai 250.000 dapat dilihat pada ini 250.000 dapat dilihat dari ini mah beban fee. Untuk selanjutnya kita dapat mengerjakan perhitungan jumlah piutang kepada pegawai yang harus dilaporkan dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022. Untuk perhitungan jumlah piutang kepada karyawan ini dapat dilihat pada data ini: Budiati, Danang, Hendro, Nasiruddin ini. Untuk mengapa ini kan di sini ada keterangannya Nasiruddin dan Yuliaseh ya. Untuk Nasiruddin itu karena Nasiruddin itu meminjam kepada perusahaan untuk keperluan biaya istrinya melahirkan, maka dia mendapatkan biaya melahirkan istrinya itu ditanggung oleh perusahaan. Ini dapat dilihat dari keterangan ini, informasi ini. Pada akhir bulan Desember 2022, dalam rapat pimpinan perusahaan diputuskan bahwa 75% biaya melahirkan anak bagi karyawan sampai dengan anak ketiga ditanggung oleh perusahaan. Maka ini. Terus kenapa tidak dicatat? Dikarenakan tidak dicatat di pencatatan di laporan posisi keuangan dikarenakan karena biaya perusahaan sudah mengcover dan peminjaman Nasiruddin itu juga sudah mendekati pengcoveran yang dilakukan oleh perusahaan, jadi tidak perlu dicatat. Begitu. Untuk Yuliaseh kenapa dicatat? Dikarenakan Yuliaseh kan meminjam 50 juta untuk yang di cover perusahaan 75%, dan ini untuk Yuliaseh melahirkan anak kedua pada bulan Desember dengan seluruh biaya 40 juta, dan ini kan anak kedua, jadi perhitungannya 40 juta kan anak kedua, jadi 40 juta dibagi kedua, jadi kan 20 juta. Ini makanya dicatat ini. Untuk selanjutnya ada jurnal yang diperlukan untuk melakukan koreksi terhadap saldo piutang. Jadi beban kesejahteraan karyawan
itu 60 juta, pada piutang karyawan 60 juta. Itu diperoleh dari ini, beban kesejahteraan karyawan 40 juta dikali 2, milik dari Nasirudin dan Yuliaseh tadi. Kan 2 orang, jadi 40 juta dikali 2 orang. Terus kan ketemu hasilnya 80 juta. Nah, dikali 75%, karena apa? Yang di cover perusahaan itu cuma 75%. Ketemulah 60 juta. 60 juta dibagi 2. Jadi 30 juta per orang. Jadi beban kesejahteraan karyawannya sebesar 60 juta. Untuk perhitungan jumlah piutang kepada karyawan itu totalnya 220 juta. Jadi di sini piutang karyawannya dari perhitungan tadi 220 juta. Untuk selanjutnya dilakukan perhitungan di jurnal transaksi. Untuk jurnal transaksi, untuk perhitungan jumlah piutang lain-lain yang harus dilaporkan dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember itu Basel pertama, perhitungan seperti tadi, ketemu 1.125.000. Untuk Basel pertama dan Basel kedua itu perhitungannya sama, ketemulah piutang lain-lainnya sebesar 8.625.000. Untuk jurnal yang diperlukan untuk melakukan koreksi terhadap piutang lain-lain itu jurnal yang dibuat itu tanggal 31 Desember 2022. Pendapatan bunga pada piutang lain-lain senilai 1.687.500. Kenapa? Ketemu dari mana? 1.687.500 ini dari piutang lain-lain dikurangi piutang bunga. Piutang bunga Basel. Ya, ketemu. Piutang bunga Basel. Piutang lain-lain didapat dari ini informasi PT Barata Putra yang paling atas sendiri. Nih, dari ini 10.300.000 gini, dari ini. Atasnya kartu piutang informasi kartu piutang, atasnya Basel. Ini ketemu ini piutang lain-lainnya 10.312.500. Untuk piutang bunga Basel dari piutang lain-lain ketemulah 1.687.500. Untuk selanjutnya kita dapat membuat jurnal transaksi per tanggalnya. Untuk selanjutnya ada jurnal transaksi. Untuk informasi jurnal transaksi dapat dilihat di informasi pada PT Barata Putra pada transaksi piutang selama trimester pertama tahun 2023. Ini informasinya. Untuk yang pertama, tanggal 2 Januari 2023, ini perusahaan meminjam uang dari Bank Mega. Jumlah piutang yang diajukan ke Bank Buana adalah sebesar 400 juta. Ini dapat teman-teman baca. Maka jurnal yang dapat kita buat adalah kas beban administrasi pada utang bank. Untuk kasnya 380 juta, beban administrasinya ini 400 juta dikali 5%. Dikarenakan untuk 400 juta dikurangi dengan beban administrasi bank, provisi dan materai sebesar 5% dari jumlah peminjaman. Oleh karena itu 400 dikurangi 5% senilai 20 juta, jadi 380. Ini untuk selanjutnya
Untuk selanjutnya adalah tanggal 5 Januari. Ini ada karena kebutuhan yang mendesak yang sangat mendesak, perusahaan menjual sebagian piutang dagang kepada PT Niaga Factoring Corporation atau NFC berjumlah 1.233.900.000. Ini untuk dalam hal ini perusahaan akan mendapatkan uang tunai sebesar 1.083.900.000 dipotong sebelum dipotong beban provisi dan komisi sebesar 33.900.000. Untuk selanjutnya jurnal yang dapat kita buat adalah ini kas ini 1.083.900.000 dikurangi 33.900.000 ketemu 1.050.000.000. Rugi penjualan piutang 33.900.000, piutang PT NFC 150 juta, maka total untuk piutang dagangnya 1.233.900.000 rupiah. Ini untuk selanjutnya ada pada tanggal 30 Januari diterima sepucuk surat dari pemilik CV Bunga Anggrek yang berisi informasi bahwa CV Bunga Anggrek telah beroperasi kembali dan CV Bunga Anggrek akan segera melunasi utangnya. Berarti jurnal yang dapat kita buat adalah piutang dagang pada cadangan kerugian piutang. Ini pada untuk nominalnya tadi CV Bunga Anggrek kan dia piutang kepada PT Baraputra memberikan piutang kepada Bunga Anggrek senilai 20.300.000. Jadi yang dicatat itu 20.300.000. Jadi jurnal yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2023 piutang dagang pada cadangan kerugian piutang senilai 20.300.000. Untuk selanjutnya jurnal yang dapat kita buat adalah tanggal 31 Januari. Ini hasil penagihan piutang selama bulan Januari kepada bimbingan tes New Prima adalah sebesar 64.400 dan kepada Jogja Komputer adalah sebesar 211.800 dikurang potongan sebesar 4.236. Maka jurnal untuk PT New Prima itu kas pada piutang dagang sebesar 64.400.000. Untuk untuk Jogja Komputer itu kas potongan penjualan karena tadi mendapatkan potongan penjualan pada piutang dagang. Untuk kas itu 207.564 karena tadi kan nominalnya 211.800 dikurangi dengan 4.236.000 maka menjadi 207.564 pada piutang dagang senilai 211.800.000. Untuk selanjutnya tanggal 1 Februari penerimaan kas dari hasil penagihan piutang kepada
bimbingan tes New Prima dan Jogja Komputer selama bulan Januari ditambah bunga pinjaman 2% disetor ke Bank Mega. Jadi jurnal yang dibuat adalah utang bank. Utang bank ini dapat dilihat keterangannya saya buat dari ini. Dari tanggal 31 Januari 2023 PT New Prima bimbingan maaf ada kesalahan. Bimbingan tes New Prima ini yang benar ini bimbingan tes New Prima. Maaf ada kesalahan. Bimbingan tes New Prima. Utang bank dari kas pada tanggal 31 Januari 23 itu bimbingan tes New Prima sebesar 64.400 dan untuk Jogja Komputer sebesar 207.564. Itu keduanya ditambah kemudian ketemu hasilnya 271.964. Untuk beban bunganya itu dari 400 juta dikali 2%. Itu untuk 400 juta dari mana? Itu dari peminjaman perusahaan kepada ini Bank Mega pada tanggal 2 Januari, transaksi piutang tanggal 2 Januari. Perusahaan meminjam kepada Bank Mega sebesar 400 juta dikali 2%. Karena beban bunganya ini dapat dibaca, teman-teman dapat membaca terlebih dahulu di tanggal 2 Januari 2022 dapat dibaca ini berbunga 2%. Untuk selanjutnya ada kas ini dari 271.964 ditambah dengan 8 juta ketemu hasilnya ini. Untuk selanjutnya jurnal yang dapat kita buat tanggal 3 Februari diterima pengembalian barang dari Jogja Komputer. Barang tersebut berupa 1 unit komputer laptop karena terdapat kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Untuk mengganti barang yang sama, perusahaan harus memesan terlebih dahulu dari pemasok di Jakarta. Menurut informasi yang diperoleh, barang tersebut baru dapat dikembalikan oleh pemasok paling cepat 1 bulan kemudian. Nilai barang yang dikembalikan tersebut adalah 15.500. Berarti kita membuat jurnal dengan nilai sebesar 15.500. Untuk itu kita dapat membuat jurnal nih, atur penjualan pada piutang dagang. Karena tadi kan diterima kembali barang dari Jogja Komputer. Jadi Jogja Komputer mengembalikan barang kepada Barata Putra, makanya retur. Oleh karena itu retur penjualan pada piutang dagang. Jadi piutang dagang Jogja Komputer piutang dagang Barata Putra berkurang, retur penjualan. Makanya jurnalnya retur penjualan pada piutang dagang. Untuk selanjutnya jurnal yang dibuat adalah diterima pelunasan piutang dari CV Bunga Anggrek pada tanggal 11 Februari, yaitu kas pada piutang dagang. Maka jurnal yang dibuat itu kas pada piutang dagang sebesar 20.300. Kas karena uang kasnya diterima, piutang dagang karena piutangnya berkurang.
Untuk selanjutnya, tanggal 20, terima pengembalian barang dari YKPN. Barang tersebut berupa 1 unit komputer desktop dan 2 unit komputer laptop. Karena terdapat kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, untuk mengganti barang yang sama, perusahaan harus memesan terlebih dahulu dari pemasok di Jakarta. Menurut informasi yang diperoleh, barang tersebut dapat dikirim oleh pemasok paling cepat 1 bulan kemudian. Nilai barang yang dikembalikan tersebut adalah 32.400.000. Jadi nanti kita membuat jurnal senilai 32.400.000 pada tanggal 20 Februari 2023. Maka jurnal yang dibuat itu ini tanggal 20 Februari 2023, jurnal yang dibuat retur penjualan pada piutang dagang NFC sebesar 32.400.000. Kenapa piutang dagang NFC ini kan padahal kan Politeknik YKPN? Dikarenakan perusahaan meminjam tadi transaksi pada tanggal 2 Januari ini. Perusahaan jaminan atas pinjaman tersebut adalah piutang kepada Bimbingan Tasbih Prima, piutang kepada Jogja Komputer. Ya, ini Jogja Komputer. Mohon maaf ada kesalahan. Ini ternyata transaksi tanggal 5 Januari. Ini jumlah piutang tersebut merupakan total piutang kepada pelanggan besar, yaitu CV Wijaya, Politeknik YKPN, dan Pramita ini. Makanya di piutang dituliskan piutang dagang NFC karena ini perusahaan menjual piutang dagangnya kepada PT NFC. Salah satunya adalah punyanya Politeknik YKPN, piutang dagang milik Politeknik YKPN. Untuk selanjutnya, jurnal yang dapat dibuat adalah yaitu hasil penagihan pada tanggal 28 Februari. Hasil penagihan piutang selama bulan Februari kepada Bimbingan Tasbih Prima adalah sebesar 155.700.000 dikurang potongan khusus 1.500.000, dan kepada Jogja Komputer adalah sebesar 200.800.000 dikurang potongan khusus sebesar 2 juta. Maka jurnal yang dapat dibuat itu ini kasnya sebesar 353 juta, itu dari 154 ditambah 198.800 ini 154 itu dari kan ini 154.200 ya, itu dari 155.700 dikurangi dengan 1.500.000, ketemulah 154.200. Yang Jogja Komputer juga sama, 200.800.000 dikurangi 2 juta, ketemu 198.200. Nah, ini 198.800. Untuk potongan penjualannya ini 1.500.000 ditambah 2 juta, ketemu 3.500.000. Untuk piutang dagangnya sebesar 356.500. Maka jurnal yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2023 itu
kas senilai 353 juta pada potongan penjualannya 3.500.000 pada piutang dagang sebesar 356.500.000. Untuk selanjutnya tanggal 1 Maret penerimaan kas dari hasil penagihan piutang kepada bimbingan tas New Prima dan jejak komputer selama bulan Februari ditambah bunga pinjaman 2% dipakai untuk melunasi sisa pinjaman kepada Bank Mega. Maka jurnal yang dapat dibuat utang bank pada beban bunga bank pada kas. Untuk utang bank itu 400 juta dikurangi 271.964.000. 400 juta karena pinjaman PT Barata Putra ke Bank Mega tadi kan 400 juta. Untuk 274.964 itu dari tanggal 1 Februari transaksi piutang tanggal 1 Februari 2023 ini. Dari ini jadi 400 juta dikurangi 271.964.000 ketemu 128.036.000. Untuk beban bunga banknya ketemu 128.036.000 tadi dikali 2% ketemu 2.560.700 rupiah. Untuk kasnya ketemu 130.596.720 rupiah. Maka jurnal yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2023 itu utang bank senilai 128.036.000, beban bunga bank 2.560.720.000 rupiah, pada kas 130.596.720 rupiah. Untuk selanjutnya jurnal yang dibuat Maret 25 tanggal 25 Maret itu diterima pembayaran dari Niaga Factoring Corporation sebesar jumlah yang ditahan lembaga keuangan tersebut setelah dikurangi dengan potongan penjualan sebesar 21.450. Jadi nanti kita membuat jurnal dengan nominal ini 21.450. Untuk jurnal yang dibuat itu kas potongan penjualan pada piutang NFC. Untuk kas senilai 96.150 didapat dari 150 juta dikurangi 32.400 dikurangi 21.450. Untuk 32.400 itu didapat dari transaksi tanggal 5 bulan Januari. Transaksi tanggal untuk tanggal 3 untuk 32.400.000 itu dari transaksi piutang tanggal 20 Februari atau di juga
tanggal 20 Februari. Untuk yang 21.450 itu dari saat tadi. Jadi untuk kasnya senilai 96.150. Untuk potongan penjualannya senilai sama 21.450. Untuk piutang NFC-nya jadi 117.600.000. Jadi jurnal yang dibuat itu tanggal 25 Maret 2023 adalah kas potongan penjualan. Untuk kasnya senilai 96.150. Untuk potongan penjualannya senilai 21.450 pada piutang NFC 117.600. Untuk selanjutnya transaksi piutang pada tanggal 31 Maret itu diterima pemberitahuan dari Bank Hana yang menyatakan bahwa tanggal 31 Maret 2023 Bank Hana belum menerima penelusuran piutang Wesel yang didiskontokan oleh PT Barata Putra. Oleh karena itu, Bank Hana mengharapkan perusahaan segera melunasi jumlah yang telah diperjanjikan. Pada hari yang sama, perusahaan mengeluarkan selembar cek untuk melunasi jumlah tersebut. Untuk selanjutnya, jurnal yang dapat kita buat adalah ini. Yang pertama itu piutang dagang pada potongan penjualan. Piutang dagangnya itu 155.625 ditambah 250 juta. Untuk nominal 155 dan 250 benar. Untuk nominal 250 itu didapat dari ini 250. Untuk 155.625 itu didapat dari untuk 155.625 itu didapat dari tadi pada piutang Wesel pada nilai jatuh tempo. Untuk potongan penjualan sama 155.875. Untuk selanjutnya jurnal yang dapat kita buat itu piutang dagang pada penjualan sebesar 1.400.000. 1.400.000 ini didapat dari ini transaksi yang bawah ini. Selama trimester pertama tahun 2023, total penjualan kredit yang berhasil dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar 1.400.000. Ini selanjutnya jurnal yang dibuat kas 1.275 dikurangi 17.500.000, maka ketemu kasnya 1.277.500.000. Itu 1.275 didapat dari ini total penerimaan kas dari pelunasan piutang di luar transaksi piutang tersebut 1.275, potongannya 17.500.000, maka ketemu 1.257.500. Potongan penjualannya 17.500.000, piutang dagangnya 1.275.000.000. Maka jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2023 itu yang pertama piutang dagang pada potongan penjualan senilai 155.875.000. Untuk yang kedua piutang dagang pada penjualan itu senilai 1.400.000. Untuk selanjutnya ada kas sebesar 1.257.500, potongan penjualan 17.500.000 pada piutang dagang
1.275.000.000. Untuk total keseluruhan dari jurnal transaksi di debit senilai 5.714.135.720 rupiah. Dapat dilihat bahwasanya nilai di debit dan di kredit itu sama. Jadi nilai di debit dan di kredit itu balance atau sama. Nah, kita sudah selesai mengerjakan semuanya. Jadi daftar saldo piutang, dagang, analisis umur piutang ini semuanya. Piutang wesel, penyajian piutang dan disclosure, jurnal transaksi ini, dan jurnal transaksi yang dibuat tadi. Sekian video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.